Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi belakangan requestan yang masuk ini banyak yang minta dibahas token-token meme ya, kayak Skibidi, kemudian juga Bendog, Giga. Jadi ya teman-teman pasti tahu saat ini memang meme token itu jadi salah satu trending topik ya, di mana meme token sudah outperform daripada altcoin. Dan ini kalau aku perhatikan dari komunitas di YouTube, di Telegram juga rata-rata banyak yang membicarakan tentang meme token. Sepertinya 2025 ya bisa jadi menjadi meme season ya. Super meme season seperti yang dikatakan oleh Murad ya di laman Twitternya, di mana dia benar-benar merekomendasikan banyak sekali meme token di sini yang dia pantau dan mungkin dibeli juga, kita tidak tahu secara pasti teman-teman, tapi di sini ada beberapa nama meme token yang saat ini dalam pemantauannya dan sepertinya menarik untuk kita bahas juga ya. Jadi hari ini kita akan membahas Skibidi, SKBDI dan juga Giga ya, karena lumayan banyak teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Sekali lagi ini disclaimer, bukan rekomendasi untuk teman-teman jual atau beli ya. Tentu saja semua token yang dihidangkan di sini, teman-teman semuanya punya resiko naik dan turun dan tentu saja berisiko tinggi. Jadi kalau menurut saya, Murad yang dia lakukan itu adalah diversifikasi di banyak token. Jadi dia tidak beli satu token saja, tapi dia beli pecah portfolionya di beberapa meme token untuk meminimalisir resiko, karena yang namanya meme coin itu bisa naik bisa turun dengan ekstrim ya. Jadi pertama ya untuk psikologi supaya jangan sampai kena mental, let's say kalau ada bantingan dari market, rug pull dan lain sebagainya, karena yang namanya resiko kita tidak pernah tahu ya. Kalau kita pecah di berbagai token bisa jadi meminimalisir resiko tersebut, dan ya Murad sendiri sudah siap sama resikonya. Pertanyaannya adalah apakah teman-teman investor ini sudah siap dengan resiko kalau kehilangan duit kalian, karena nggak semua orang siap untuk rugi, tapi banyak orang yang pengen untung, dan itu adalah resiko yang teman-teman harus pertimbangkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan lanjut bahas tentang Skibidi ya. Jadi Skibidi ini hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp8.000. Sebelumnya dia diperdagangkan di kisaran level 1000-an. Sudah naik sangat signifikan, sebanyak 600% dalam 1 tahun terakhir. Skibidi ini kalau kita lihat dari chartnya, dia baru aja dibikin di bulan Juli. Ya, jadi Skibidi ini apa sih? Aku sendiri juga baru tahu ya. Ini adalah istilah gaul di kalangan Gen Alpha. Ya, generasi yang tahun kelahirannya itu 2012 ke atas, teman-teman. Dan kata ini memiliki arti yang buruk, aneh, konyol, mencurigakan, dan ya negatif lainnya ya. Jadi kata Skibidi ini dimulai ya viral di sosial media yang berjudul Skibidi Toilet, dan kebetulan token yang kita bahas hari ini adalah Skibidi Toilet ya. Jadi memang sangat aneh teman-teman. Supply beredarnya kalau kita perhatikan ada di 70 juta token, sangat sedikit, dengan supply maksimum sampai 75 juta. Jadi nggak heran kalau harganya bisa lumayan tinggi ya. Nah, Skibidi ini listing di DEX Jupiter, kemudian juga ada Meteora ya untuk exchange-nya. Oh, di Radium juga salah satu DEX terbesar yang ada di Solana. Dan untuk centralized exchange itu ada di CoinEx, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau trade, sementara sih hanya CoinEx yang melisting token Skibidi ya. Itu, teman-teman. Kalau kita lihat dari supply beredarnya, dia udah mau mencapai maksimum supply, teman-teman. Ini berarti jumlah Skibidi di market itu bakalan sangat-sangat menarik ya, karena dia sudah mau mencapai maksimum supply, otomatis jumlahnya tidak akan banyak beredar, sehingga ini bisa mengindikasikan kelangkaan pada tokennya. Jadi untuk pom-poman saya rasa masih sangat-sangat menarik. Ini websitenya teman-teman sangat-sangat aneh. Skibidi Toilet ya. Bahkan di Twitter dia banyak posting tentang meme-meme ya. Ini teman-teman, jadi intinya ya meme yang berisi toilet. Apa sih, orang yang muncul lewat toilet. Ya itulah pokoknya. Kita nggak bahas tentang kelucuan itu ya, kita bahas tentang seperti apa sih matriks-matriks yang ada pada Skibidi kalau kita lihat dari data SolScan.
Pertama kalau kita lihat dari analitiknya, token ini lumayan aktif dalam 7 hari terakhir. Bahkan kalau kita lihat dari 3 bulan terakhir, volume transfer tokennya itu terus mengalami lonjakan. Ini mengindikasikan memang token ini sangat-sangat diminati dalam 3 bulan terakhir. Untuk DEX tradingnya saat ini sudah mencapai level-level tertingginya ya, teman-teman. Di bulan September kemarin sampai bulan Oktober ini masih tetap trending untuk saat ini. Kemudian kalau kita lihat sedikit dari holdernya sendiri, distribusi token ini lumayan terdistribusi dengan baik ya. Pemilik terbesarnya adalah Shogun Tit. Nah itulah teman-teman. Aku nggak bisa sebutkan nanti kena dolar merah. Jadi dia punya kepemilikan sampai 4,11%. Sementara sisanya ini terdiversifikasi di berbagai macam wallet pribadi. Saya melihat token ini lumayan bagus sih untuk distribusinya. Artinya dia tidak misalkan tidak sampai 80% dipegang oleh satu wallet. Nah, itu kan ngeri banget ya, teman-teman. Dan ini cukup terdistribusi, yang paling besar punya kepemilikan sampai 4,11% ya. Sisanya terdistribusi antara 2 sampai 1% kepemilikan dari walletnya. Coba kita cek ya, wallet nomor 1 ini apa yang dia lakukan belakangan ini. Kita lihat dari balance change. Kita perhatikan di sini ada akumulasi yang dia lakukan sejak 21 hari yang lalu. Ini akumulasinya sangat besar terhadap token Skibidi. Ya, ini akumulasi selama 21 hari yang lalu. Dan dia sudah mulai jual 2 hari yang lalu sebanyak 40.000 token. Jadi nggak terlalu banyak yang dijual, tapi ini lumayan sih teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan sepertinya Whales nomor 1 ini udah mulai taking profit ya teman-teman. Mungkin dia udah cuan ratusan persen dari token ini. Itu kalau kita perhatikan mungkin dari apa namanya, kepemilikan wallet yang lain ya. Cek yang nomor 2, kita lihat dari portfolionya, dia punya token Skibidi dan berbagai macam meme token yang lain. Kayaknya ini memang benar-benar trader yang cukup aktif ya, teman-teman. Untuk mentransfer dia belakangan aktif dalam hal akumulasi sih. Ini masih surplus ya, masih cukup bagus lah. Jadi untuk saat ini menurut saya Skibidi masih bisa sih. Kalau teman-teman memang pengen trading ya, pengen scalping jangka pendek ya bisa pakai CoinEx ya untuk melakukan trade-nya. Jadi tetap disclaimer, resiko ditanggung sendiri. Kalau kita lihat dari chart, teman-teman, sorry banget, chart di TradingView nggak terlalu lengkap ya, karena sementara baru hadir di CoinEx saja untuk centralized exchange-nya. Jadi ya aku sendiri nggak dapat chart yang lain ya. Jadi sementara sih pergerakannya ini masih berada dalam proses yang cenderung korektif. Tapi kalau kita lihat dari grafik yang ada di CMC di sini menunjukkan memang token ini sudah waktunya untuk membuat yang namanya lower high baru, teman. Ini adalah titik tertingginya di 12.000, kemudian dia pernah mencapai level 10.000 tapi akhirnya terkoreksi, dan kemungkinan sih jangka pendek ini masih bakalan punya peluang untuk koreksi. Buat teman-teman yang pengen untuk ambil barang, saya rasa level amannya itu cari di kisaran 6.000-an. Ya di area level 6.000 lah. Saat ini kan masih di 8.000, teman. Jadi lebih baik sabar untuk tunggu harganya cukup murah karena token ini udah lumayan naik tinggi. Itu sih menurut saya sendiri. Next kita akan bahas mungkin Giga ya. Giga hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp829. Giga sendiri merupakan salah satu meme yang digunakan untuk menghormati Ernest Kalimov. Ya, ini dikenal sebagai GigaCAD, teman-teman. Ini merupakan sebuah project meme ya dengan istilah Sigma Male. Itulah film-film apa namanya yang mengindikasikan laki-laki yang cool gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari laman Instagramnya ya, si Ernest ini dia memang seorang bodybuilder teman-teman. Bodinya bagus ya, banyak posting, dan ini sepertinya menginspirasi orang-orang di internet untuk menjadikannya sebuah meme sebagai seorang figur yang bisa dibilang gagah teman-teman, seperti itu. Jadi karena cukup hype, dibikinlah meme token di tahun 2024 ini ya. Jadi Giga ini
terbilang masih baru, teman-teman. Usianya itu baru kisaran beberapa bulan, mungkin 10, belum sih, paling 8 bulan ya, sejak bulan Maret kemarin itu dibikin dan sekarang harganya rally dalam all time high kisaran 800 rupiah. Untuk pasarnya sendiri, Giga sudah bisa diperdagangkan di beberapa exchange, lagi-lagi CoinEx sudah melistingnya ya, dan sisanya itu kebanyakan di DEX kayak Redium, Meteora, dan juga ada beberapa centralized exchange yang lain, teman-teman. Untuk maksimum supply, Giga ada di 10 miliar token, sementara yang beredar sekitar 9,3 miliar token Giga. Jadi lumayan banyak ini jumlah tokennya, beda dengan Skibidi, cuman sudah mendekati maksimum supply juga. Jadi masih bakalan sangat-sangat menarik untuk teman-teman yang sedang melirik meme token. Jadi untuk saat ini ya, kalau kita perhatikan dari hype-nya meme token, Dogecoin, Shiba Inu, ini adalah dua project meme token terbesar saat ini. Artinya market cap-nya yang paling besar. Itu sudah naik sampai 30% untuk Dogecoin, dan juga Shiba Inu sudah naik 7,8%. PP juga sudah naik 7,6%. Ini mengindikasikan bahwa meme token dengan market cap besar udah mulai mendapatkan inflow. Dan ini bisa saja menjurus kepada meme token lain yang nantinya akan mendapatkan inflow juga, teman-teman. Karena ya meme token yang big cap saja sudah mulai dilirik oleh pasar. Itu jadi bisa menjadi salah satu indikasi kemungkinan meme token cycles di tahun 2025 nanti. Tapi ini tetap kemungkinan, kita belum tahu ya selama belum terjadi. Gitu. Jadi ya Giga, teman-teman, ini postingan-postingan di laman mereka punya Twitter, engagement-nya menurut saya bagus ya, keren teman-teman, dan sangat-sangat menarik ya, menarik banget teman. Nah ini figur apa sih namanya, figur cowok Sigma ya. Itu kita bahas lagi untuk analitik di Solscan, karena project ini running di jaringan Solana juga, teman-teman. Jadi GigaCard, kalau kita lihat dari analitiknya selama 3 bulan terakhir, ini mendapatkan engagement yang bagus ya, volume transaksi, transfer token, keaktifan jaringan itu bagus banget. Begitu juga dengan perdagangannya di DEX atau Decentralized Exchange juga saat ini dalam posisi yang sangat-sangat tinggi ya untuk transaksinya, mengindikasikan token ini masih sangat-sangat hype sampai sekarang ini. Kemudian distribusi tokennya juga lumayan rapi ya, tersebar di banyak wallet dengan kepemilikan cuma 1,2% maksimal, dan itu menurut saya ini bisa menjadi salah satu indikasi bagus sih untuk tokennya ini karena terdistribusi dengan baik di market. Tuh. Kalau kita lihat dari kepemilikannya sih, kepemilikan nomor 1 itu sudah mengakumulasi si Giga ini sejak 8 bulan yang lalu dan belum melakukan penjualan sama sekali. Jadi token ini kemungkinan masih bakalan hype ke depannya sampai nanti pemuncaknya sudah mulai jualan barang. Nah, itu bisa jadi tokennya akan mulai terkoreksi, tapi itu terjadi sepertinya masih akan membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan. Nampaknya si Giga ini kemungkinan masih bisa rally. Kalau kita perhatikan dari pergerakan chart ya, overall Giga sudah berhasil break dari pergerakan pasti namanya channel ya. Di sini ada pergerakan sideways yang terjadi sebelumnya, dan menurut saya ini sebuah indikasi yang menunjukkan memang buyer lagi sedang posisi bagus. Volume transaksinya sempat meningkat, smart money-nya sangat-sangat oke di market penuh, teman-teman. Dengan MACD yang masih hijau menunjukkan memang cukup bagus nih si Giga ini ya. Trennya masih akan punya peluang untuk rally. Apalagi token yang kita bahas belakangan ini apa namanya, si Skibidi sama Giga ya, itu belum banyak listing di exchange besar, teman-teman. Jadi peluangnya untuk listing di exchange besar sangat besar untuk meningkatkan likuiditas ya tentu saja. Dan menurut saya ini bisa jadi salah satu opportunity sih. Kalau si Giga ini bisa listing di exchange besar, bisa jadi akan lebih banyak volume perdagangan yang masuk sehingga memungkinkan harganya bisa rally lebih tinggi. Apalagi mereka punya supply beredar masih cukup mungkin untuk meningkatkan jumlahnya ya, meskipun jumlah ini nggak terlalu besar yang bisa di-create kembali, teman. Jadi itu sih secara teknikal saya melihat ini bagus, progresnya saat ini sedang berada dalam all time high dengan area support kisaran $0,03. Itu kalau buat entry, saya tetap nggak sarankan FOMO.
kalau mau cari aman di $0,031. Mungkin itu bisa menjadi level yang cukup ideal buat teman-teman yang pengen entry, level support terdekat ya. Jadi sekian aja buat Skibidi sama si Giga, semoga bisa bermanfaat. Next time mungkin kita bahas meme token lagi ya, karena banyak yang request. Thank you so much yang udah kasih saran dan juga ide ya. Next time kalau teman-teman pengen tokennya dibahas juga bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.